Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Reno Fauzan Makarim dari Prodi Kimia angkatan 2020. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang grand design saya untuk PPSMB Pascal 2022. Ini adalah daftar isi saya, meliputi pendahuluan, rencana kegiatan, materi dan penugasan, serta susunan kepanitiaan. Pendahuluan. Visi, yaitu menjadikan PPSMB Pascal sebagai sarana pengenalan lingkungan FIPA kepada mahasiswa baru dengan menerapkan nilai-nilai ke-UGM-an dan kemipaan sehingga terwujudnya kesejahteraan mahasiswa FIPA UGM. Misi. Yang pertama ada pengenalan, yaitu memperkenalkan FIPA UGM baik dari segi akademik, fasilitas, maupun sarana dan prasarana kepada mahasiswa baru. Kedua, adaptasi, yaitu sebagai wadah untuk mahasiswa baru FIPA UGM dalam beradaptasi di lingkungan baru, khususnya lingkungan FIPA UGM. Tiga, karakter, yaitu membangun karakter mahasiswa baru FIPA UGM yang jujur, kreatif, kritis, dan kolaboratif, layaknya seorang mahasiswa FIPA UGM. Keempat, bangga, yaitu menciptakan rasa bangga kepada mahasiswa baru karena telah menjadi salah satu bagian dari FIPA UGM. Kelima, berkembang, yaitu sebagai wadah untuk mahasiswa baru FIPA UGM untuk mengembangkan diri sebagai mahasiswa FIPA UGM. Dan keenam, siap, yaitu menciptakan mahasiswa yang matang dan siap untuk berkiprah baik dari segi akademik maupun non-akademik sebagai mahasiswa FIPA UGM. Kemudian untuk tema besar yang saya ambil adalah Jagatita. Diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti kesejahteraan dunia. Latar belakangnya, Gamada yang akan berdinamika di kampus merupakan seorang manusia yang membutuhkan kesejahteraan dalam menjalani lika-liku kehidupan kampus. Adapun dinamika ini dimulai dari salah satu bagian dari PPSMB UGM, yaitu PPSMB Pascal. Di PPSMB Pascal, tentunya tidak hanya pembentukan karakter saja, namun akan ada penyampaian materi dan informasi yang memfasilitasi dan mewujudkan kesejahteraan mahasiswa, terkhususnya Gamada. Dengan demikian, Gamada diharapkan dapat berdinamika di lingkup FIPA UGM dengan sejahtera, berkat informasi dan sarana prasarana yang mendukung tercapainya kesejahteraan mahasiswa. Kemudian, untuk penamaan gugus kelompok, saya memiliki saran, yaitu tokoh-tokoh yang memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. 2. Rencana kegiatan. Pada susunan kegiatan terdiri dari pra-acara, acara, dan pasca acara. Pra-acara meliputi rapat divisi, kemudian dilanjutkan dengan bonding, kemudian dilanjutkan dengan plenum. Kemudian dilanjutkan dengan persiapan teknis dan konsep, serta diakhiri dengan adanya evaluasi pada pra-acara. Pada bagian acara, diawali oleh briefing, kemudian dilanjutkan dengan opening, lalu dilanjutkan dengan penyampaian materi, dan dilanjutkan dengan adanya bonding kepada peserta, lalu ada tur MIPA, dan diakhiri dengan closing pada bagian acara. Pada bagian pasca acara, terdiri dari feedback yang ditujukan untuk panitia dan peserta, serta apresiasi peserta, baik dari hadiah maupun ucapan penutup dari pemandu, serta adanya apresiasi juga untuk panitia. Pelaksanaan kegiatan. Yang pertama ada online. Pada bagian pra-acara, persiapan sebagian dilakukan secara online. Kemudian, persiapan yang harus disiapkan secara langsung menggunakan surat izin dan menaati protokol kesehatan secara ketat. Kemudian, pada bagian acara, briefing dilakukan secara blended. Kemudian, panitia yang bertugas di tempat menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Kemudian, opening MC dilakukan secara langsung atau sudah melakukan take video. Kemudian, sambutan dari setiap lembaga, UKM, dan komunitas di TIPA dilakukan dengan rekaman. Kemudian, video penekan lembaga, UKM, atau komunitas tertentu dapat juga ditampilkan.
Kemudian video drama juga dapat dilakukan kembali seperti Pascal pada tahun lalu. Lalu pemberian materi dapat dilakukan dengan sinkronus, asinkronus dalam agenda pelaksanaan, dan juga asinkronus di luar agenda pelaksanaan dengan tambahan buklet. Kemudian penugasan kelompok dapat digunakan fitur sharing agar dapat dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian untuk pelaksanaan tur MIPA dilakukan secara virtual dengan menggunakan video atau menggunakan foto atau gambar. Dengan keduanya diberikan peta FMIPA dan petunjuk mengenai fungsi dari setiap penduduk dan kelas yang disediakan. Kemudian closing dapat berupa persembahan dari panitia serta apresiasi kepada seluruh panitia dan peserta yang sudah mengikuti rangkaian acara. Penampilan video dari Gesar, video drama bagian closing dapat dipanggil kembali, penyambutan Gamada, dan memberikan semangat untuk menjalani perkuliahan. Kemudian terdapat video kompilasi terkait keseruan dalam pelaksanaan KBM offline apabila ada dan dapat dilaksanakan. Kemudian bisa juga ditambahkan video behind the scene panitia selama pra-acara. Kemudian selebrasi dapat dilakukan secara daring menggunakan video atau simulasi. Kemudian pasca acara berupa feedback berupa form yang wajib diisi oleh panitia dan peserta. Kemudian apresiasi peserta dapat dengan memberikan sertif atau pendangan lainnya. Kemudian ucapan penutup dan apresiasi dari pemandu kepada peserta yang nantinya akan diposting di media sosial Pascal. Catatan penting, pada sesi asinkronus terjadi kendala dalam penyampaian materi. Materi yang banyak, kemudian diskusi berjalan satu arah dan waktu yang tidak begitu banyak sehingga materi tidak dapat disampaikan dengan baik. Kemudian materi yang disampaikan juga bisa disortir mana yang disampaikan secara asinkronus dalam agenda pelaksanaan, dan asinkronus di luar agenda pelaksanaan. Agar nantinya efektif dalam pelaksanaan, serta materi dapat tersampaikan semua. Kemudian perlu dibuat rancangan plan B pada agenda pra-acara apabila terjadi pembatasan kegiatan dan penutupan fakultas seperti yang terjadi pada tahun lalu. Kemudian materi science project dapat diberitahu terlebih dahulu kepada Gamada mengenai apa saja yang perlu disiapkan serta pembagian tugasnya agar tidak terjadi penularan waktu pada saat pelaksanaannya. Kemudian blended bauran. Pra-acara rangkaian kegiatan hampir sama dengan sistem online. Dan juga bagian pasca acara juga sama dengan sistem online. Perbedaannya pada bagian acara, opening dan closing tetap dilaksanakan secara online. Kemudian penyampaian materi dibagi menjadi dua, yaitu secara daring dan luring. Kemudian materi yang kemungkinan dapat dilaksanakan secara luring, yaitu tur MIPA, keprodian dan keilmuan, science project, FGD, serta pengenalan prodi, fakultas, dan tata tertib. Kemudian pembagian kelompok yang daring dan luring bisa secara kelompok ganjil genap atau kelompok awal tengah akhir. Kemudian ini ada contoh mengenai pelaksanaan blended atau bauran pada Pascal. Namun sebenarnya bisa dikembangkan dalam penyusunan serta pelaksanaannya oleh nanti panitia yang terlibat dan yang menyusunnya. Catatan penting, perlu dibentuknya kelompok gugus daring bagi mahasiswa yang tidak mendapatkan izin dari orang tua atau mahasiswa yang dinyatakan positif COVID-19. Kemudian beberapa materi yang dilaksanakan secara offline perlu disiapkan juga dalam bentuk online bagi kelompok gugus daring. Kemudian panitia harus membuat 2 jadwal yang berbeda dan terdapat 2 sesi yang berbeda juga di waktu yang bersamaan. Kemudian sesi keprodian dan keilmuan dibagi menjadi 2 angkatan. Kemudian, apabila ditemukan kasus positif COVID-19 yang tinggi dan akhirnya fakultas ditutup, maka langsung dialihkan menjadi 100% online. Kemudian untuk materi science project hampir sama seperti online, perlu disiapkan juga agar tidak menjadi pengeluaran waktu. Kemudian pada pelaksanaan offline, bagian pra-acara, persiapan dilakukan secara langsung dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian untuk rangkaian kegiatan yang mengumpulkan mengajak massa seperti pleno dapat dilakukan secara daring. Kemudian untuk gladi tetap dilaksanakan secara langsung apabila kondisi mendukung dengan memperhatikan protokol kesehatan dan telah mendapatkan izin. Kemudian pada bagian acara, opening dan closing dapat dilakukan secara offline. Kemudian penyampaian materi yang tidak sempat dilaksanakan secara luring dapat disampaikan melalui platform e-learning UGM. Kemudian acara diubah menjadi sistem offline, kurang lebih seperti Pascal pada umumnya, dengan memperhatikan protokol kesehatan.
Kemudian, perkenalan lembaga UKM dan komunitas dapat dilakukan secara langsung atau dapat berupa penampilan berbentuk video jika tidak bisa dilakukan secara langsung. Kemudian, penampilan dari gesar juga dapat dilakukan secara langsung. Kemudian, selebrasi juga dapat dilakukan secara langsung. Untuk pasca acara, feedback berupa giveform yang wajib diisi oleh panitia dan peserta. Kemudian apresiasi peserta dapat dengan memberikan sertif atau kenangan lainnya. Kemudian juga ada ucapan penutup dan apresiasi dari pemandu kepada peserta yang nantinya akan diposting di media sosial Paskal. Tetap penting juga, ini perlu dilakukannya protokol kesehatan yang ketat karena mengumpulkan massa yang begitu banyak. Kemudian sesi yang melibatkan dan mengumpulkan massa banyak seperti talkshow MIPA, keimanan kemudian dapat dilaksanakan secara daring atau blended atau bauran untuk mengantisipasi terjadinya pertumbuhan massa apabila terjadi kenaikan juga COVID-19 tinggi. Juga perlu dibentuknya kelompok gugus daring bagi mahasiswa yang tidak dapat mendapatkan izin dari orang tua atau mahasiswa yang dinyatakan positif COVID-19. Kemudian beberapa materi yang dilaksanakan secara offline perlu disiapkan juga bentuk online bagi kelompok gugus daring. Kemudian, materi science project dapat diberitahu terlebih dahulu kepada Gamada mengenai apa saja yang perlu disiapkan, serta pembagian tugasnya agar tidak terjadi kemakan waktu pada saat pelaksanaannya. Kemudian, dengan kondisi Indonesia dan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, pelaksanaan PPSMB Paskal 100% offline tidak disarankan untuk diadakan. Kemudian ada opsi mekanisme protokol kesehatan bagi Gamada dengan skema blended dan offline. Beberapa staf divisi medis akan menginformasikan terkait mekanisme protokol kesehatan. Adapun berkas yang perlu dilampirkan meliputi surat izin orang tua, lampiran sertifikat vaksin, dan dinyatakan negatif COVID-19. Kemudian ada opsi terkait bagaimana peserta dapat menyerahkan bukti terkait negatif COVID-19. Ada opsinya, yaitu pertama, fakultas dapat menyediakan jasa antigen dan genos dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian juga berkoordinasi dengan divisi medis PPSMB Palapa terkait kondisi kesehatan Gamada yang akan melakukan PPSMB Saluri. Apabila dari panitia PPSMB Palapa telah menyediakan tes sehari sebelum pelaksanaan PPSMB fakultas atau sekolah. Kendalanya, dengan jumlah Gamada yang banyak, perlu adanya protokol kesehatan yang ketat dan persiapan sarana prasarana yang matang. Kemudian opsi terkait jadwal tes kemungkinan akan dilaksanakan H-1 dan pagi hari sebelum pelaksanaan Paskal dimulai. Maka perlu juga dipikirkan terkait jadwal mulainya acara, apakah akan dimundurkan lebih siang atau tidak, serta efisiensi waktu untuk pelaksanaan tes pada H-1 acara. Juga perlu mempersiapkan tempat untuk isolasi mandiri bagi Gamada yang nyatakan positif COVID-19 pada saat tes berlangsung. Kemudian ada penanggulangan. Gamada yang nyatakan positif COVID-19 langsung dipindahkan ke kelompok gugus daring serta melakukan isolasi mandiri atau ditempatkan di sekitar UGM apabila memungkinkan. Kemudian Gamada yang mengalami sakit atau kurang sehat dipindahkan ke kelompok daring. Kemudian apabila dalam pelaksanaan terdapat Gamada yang sakit atau kurang sehat, divisi medis akan langsung bertindak. Kemudian seluruh Gamada dan panitia yang dalam satu ruangan dengan Gamada yang sakit melakukan tes ulang. Jika terdapat Gamada yang dinyatakan positif COVID-19, akan langsung dialihkan untuk istirahat dan isolasi mandiri. Kemudian, gedung dan ruangan dipakai penyintas akan langsung dikosongkan dan dilakukan proses disinfektan, serta seluruh Gamada akan dipulangkan. Apabila pembacaan selesai, akan dilanjutkan dengan skema daring. Kemudian, Gamada dan panitia yang berkontak langsung dengan penyintas wajib melakukan tes ulang, baik secara genos atau antigen. 3. Materi dan penugasan. Untuk pelaksanaan penyampaian materi terdiri dari 3, sinkronus, kemudian asinkronus dalam agenda pelaksanaan, dan terakhir asinkronus di luar agenda pelaksanaan. Materinya terdiri dari pelayanan akademik, kesehatan mental, PPKS atau pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, tutorial platform e-learning, pengenalan ormama dan kompetisi, dan alumni. Kemudian juga terdapat science project, tur MIPA, keprodian dan kehimaan, kepekaan sosial, pengenalan prodi, fakultas, dan tata tertib, serta fokus group discussion. Kemudian untuk penugasan, terdapat esai, life mapping, poster, dan kemipaan. Juga ada refleksi diri, motivation letter, serta kuis. 4. Susunan kepanitiaan. Nantinya, koordinator umum akan ditemani oleh sekretaris dan 2 bendahara. Kemudian untuk divisi, terdapat divisi acara, humas publikasi, media, KSK, perlengkapan, pemandu putra, pemandu putri,
medis konsumsi, materi, dan keamanan. Sekian terima kasih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om.